Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran. Kali ini kita akan mengkaji Islam inklusif dan eksklusif. Pendahuluan, Islam inklusif dan eksklusif adalah diskusi mengenai dua pendekatan yang berbeda terhadap Islam. Ini mencerminkan beragam pandangan dan interpretasi dalam agama Islam, serta cara berpikir umat Islam tentang inklusivitas dan eksklusivitas dalam konteks agama mereka. Makna Islam, pada dasarnya banyak sekali makna Islam, berbagai macam pendapat ulama dalam mendefinisikannya. Akan tetapi semua pendapat tersebut mengandung makna yang sama. Islam ditilik dari segi bahasa bermakna damai. Islam biasanya didefinisikan sebagai berikut: Al-Islam wahyun ilhiyun unzila ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lisa'adatin al-dunya wa al-akhirah. Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 3. Jadi, inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya bahwa wahyu tersebut terdiri atas dua macam, yaitu wahyu yang berbentuk Al-Quran dan wahyu yang berbentuk hadits atau sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam merupakan satu-satunya agama Allah. Secara gamblang telah ditegaskan bahwa agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa barang siapa jika mencari agama dan keyakinan selain agama Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Dan kelompok manusia semacam itu di akhirat kelak akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Bagi umat manusia di akhir zaman, syariat yang berlaku adalah syariat yang dibawa dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Syafwatut Tafasir karangan Imam Muhammad Ali Esyabuni ditegaskan bahwa barang siapa yang mencari syariat selain syariat Islam, setelah diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di akhirat tempat kembalinya adalah neraka. Dengan demikian jelaslah bahwa agama yang akan membawa kebaikan hidup di dunia dan di akhirat hanyalah agama Islam yang ajarannya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa semua agama adalah sama adalah pendapat yang keliru, karena tidak ada satupun dalil-dalil baik nas Al-Quran maupun hadits yang memperkuat hal tersebut. Islam inklusif adalah pendekatan yang menekankan keragaman, toleransi, dan pemahaman terhadap berbagai pandangan dalam Islam. Pendukung Islam inklusif cenderung memandang bahwa agama Islam dapat diterjemahkan dan dipraktekkan dalam beragam cara yang sesuai dengan budaya dan konteks lokal. Mereka berpendapat bahwa esensi Islam adalah pesan moral dan spiritual yang dapat diakses dan dihayati oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan khusus. Islam inklusif juga cenderung mendorong dialog antaragama dan kerjasama dengan penganut agama lain. Islam eksklusif, di sisi lain, adalah pandangan yang mengutamakan ketatnya pemahaman ortodoks Islam dan menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan hukum Islam sesuai dengan interpretasi yang ketat. Pendukung Islam eksklusif mungkin melihat variasi dalam praktik dan pemahaman Islam sebagai potensi penyimpangan dari ajaran yang benar. Mereka mungkin merasa bahwa hanya satu tafsir atau interpretasi yang benar, sementara yang lain dianggap sesat atau salah. Ini dapat menghasilkan sikap yang kurang toleran terhadap perbedaan dalam Islam dan juga perbedaan dengan agama lain.
Islam antara inklusif dan eksklusif. Islam merupakan agama yang sangat inklusif dan bukan eksklusif. Akan tetapi inklusivitasnya berbeda dengan inklusivitas yang dipahami oleh banyak orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok Islam liberal. Inklusivitas Islam yang dimaksud di sini adalah bahwa ajaran Islam merupakan suatu ajaran yang bersifat universal dan dapat diterima oleh semua orang yang berakal sehat tanpa mempedulikan latar belakang suku bangsa, status sosial dan berbagai atribut keduniawian lainnya. Islam bukan agama yang secara khusus diturunkan untuk orang-orang bangsa Arab saja, bagi orang-orang yang berkulit putih saja, atau diturunkan hanya bagi orang-orang tertentu saja. Akan tetapi, Islam diturunkan bagi seluruh alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam jika dilaksanakan secara benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Islam merupakan suatu agama yang syumuliyah, yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, kenegaraan, pertahanan dan keamanan serta bidang-bidang kehidupan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mampu membuktikan kebenaran Islam dalam berbagai bidang. Mereka telah berhasil membangun suatu peradaban masyarakat yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil membangun tipologi masyarakat idaman yang syarat dengan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan yang bersifat universal. Inklusivitas Islam juga terlihat pada adanya penghargaan terhadap kelompok manusia yang memiliki keyakinan yang berbeda. Namun penghargaan tersebut bukan berarti penyamaan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Dalam hal ini umat Islam dilarang menzalimi umat lain hanya karena semata-mata berbeda keyakinan, tidak boleh menghalangi umat lain hanya karena berbeda agama. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.